Wa minha, dan di antara maksiat hati yang berikutnya adalah al-israru. Apa itu al-israr? Al-azmu fid dawam, yakni meniatkan diri terus menerus ala maksiatillah, di dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, jadi dirinya itu azam, ya, niat untuk terus berbuat maksiat gitu. Oh, habis ini nih mau judi lagi nih gitu misal. Oh, habis ini mau taruhan lagi. Itu namanya azam fid dawam, atau bahasa lainnya kita kenal dengan al-israr. yakni terus menerus dia udah punya planning ke depan untuk berbuat maksiat gitu ya. Itu kan baru di hati ya. Ya. Fa idza kana al-azmu 'alal ma'siyati min ma'asil qalbi, karena bahwasanya niat untuk berbuat kemaksiatan itu juga bagian daripada maksiat hati gitu. Ya. Padahal dia baru niat tuh. Ya. Tapi kalau baru niat belum terlaksana, itu belum tercatat sebagai amal maksiat. Tetapi dia udah bermaksiat hati tuh. Ya. Kalau udah terjadi baru dia kena ditulis tuh. Tapi nggak langsung ditulis, ditunggu dulu taubat nggak dia. Ya. Nggak taubat baru ditulis. Nah, niat untuk mendawamkan maksiat itu bagian daripada ma'asil qalbi, atau kita kenal dengan maksiat hati. Kanal azmu 'ala ta'ah min ta'atihi, begitu pula niat berbuat baik itu juga bagian daripada bentuk ketaatan dia gitu ya. Nah, bedanya nih kalau niat berbuat baik nggak kelaksana tuh dapat pahala tuh. Wah, nanti pengen tahajud dah, niat tuh pengen tahajud nih kita nih sekarang nih bis maghrib. Bangun-bangun udah azan subuh gitu ya. Nah, itu dapat pahala tuh, hal sekalipun kita nggak jadi sholat tahajud ya. Makanya ulama-ulama ini ya itu mengajarkan kepada kita di antara tips agar pahala kita itu berlipat ganda, maka niatkanlah perbuatan baik dengan macam-macam niat gitu. Karena kan umur kita ini paling antara 60 sampai dengan 70 tahun. Nah, agar pahalanya itu mudha'afah ya, terlipat berlipat-lipat kali, wa sawabul amali fihi mudha'afah, dan pahalanya itu berlipat-lipat, maka ketika melakukan amal ibadah baik niatin dengan niat yang banyak. Misal kita ke masjid. Nah, niat kita kan ke masjid pengen sholat berjamaah tuh. Maka jangan hanya niatin sholat berjamaah, antum cuma dapat satu pahala doang tuh niat berjamaah. Maka niatin yang pertama ya, Al-Habib Muhammad Al-Idrus ya, atau Al-Mulaqab bil Habib Sa'ad, yang terkenal dengan Habib Sa'ad. Ini pernah kita baca waktu Ramadan, kitab An-Niyat. Beliau itu ngajarin kita kalau seandainya kita mau ke masjid, yang pertama niatin untuk menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Kita niat ingin menziarahi Allah. Kenapa? Karena masjid adalah rumahnya Allah. Tuh ya, niat kita ingin menziarahi Allah. Nah, kalau kita menziarahi Allah, maka kita menjadi tamu Allah. Ya. Kalau dalam adab ad-dhiyafah ya, adab perjamuan tamu, kira-kira hukumnya wajib nggak tuan rumah memuliakan tamunya? Wajib. Bahkan dalam Islam itu kita boleh Bapak Ibu minjem duit sama tetangga untuk memuliakan tamu. Boleh tuh kita memuliakan tamu, ikramud duyuf, sampai minjem duit untuk memuliakan tamu. Nah, kalau orang Betawi mama tamu ajar ya, kalau belum makan belum boleh pulang biasanya tuh. Mau makan apaan kayak gitu kan. Nah, memang demikian, artinya bahwa orang yang hadir ke dalam masjid maka dia menjadi tamunya Allah. Fahakul mazur ayukrimaz zair, maka hak orang yang bertamu itu dimuliakan oleh si tuan rumah.
maka kita nanti akan diservis sama Allah. Ya, diservis sama Allah, yakin itu. Maka niat yang pertama, saya ingin menziarahi Allah. Nanti jamuannya bukan hanya berbentuk ini ya makanan, tetapi bisa saja keluarga kita tenang, adem ayem, sakinah, ya. Anak juga nggak bandel misalnya, istri taat dengan suami, begitu pula sebaliknya ya. Nah, itu bagian daripada jamuan yang Allah berikan tuh kepada orang yang menghadiri rumahnya, gitu ya. Yang pertama niat untuk menziarahi Allah. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ke masjid, ini contoh aja ya, niat i'tikaf sampai masjid ya, nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid madum tufi. Udah dapat pahala dua tuh. Pertama pahala menziarahi Allah, yang kedua pahala i'tikaf. Nah, yang ketiga niatin lagi, ya Allah saya pengen ke masjid hari ini, saya niatin untuk memakmurkan masjid. Kan innama ya'muru masajidallah gitu kan. Nah, bahwa karena kita itu disuruh untuk memakmurkan masjid Allah. Dapat pahalanya 3. Tambah lagi niat untuk sholat berjamaah. Tambah lagi niatin untuk bisa silaturahim, ketemu teman-teman yang ada di masjid. Jadi sekali jalan kita ke masjid itu pahalanya bercabang-cabang 5 tuh. Ya, maka kalau kita berbuat baik niatin dengan berbagai macam niat. Ini tips yang diberikan oleh ulama ya, sekalipun umur kita secara kuantitas singkat ya, tetapi bisa kualitasnya tuh padat gitu ya, karena dengan sebab niat. Makanya kalau kita baca kitab-kitab hadis tuh perkara niat itu selalu ditaruh di depan itu. Ya, di dalam Sahih Bukhari itu bab tentang niat di depan. Atau para pengarang kitab tuh selalu mengedepankan masalah niat tuh di awal-awal ketika beliau mengarang kitab. Nah, demikian sehingga niat berbuat baik atau ketaatan itu bagian daripada kebaikan hati gitu ya. Sebaliknya, niat berbuat maksiat itu adalah maksiat hati gitu. Falidzalika, maka yang demikian itu zawajal waliyul fasik idza azama azman musammiman ala qada'i sholawati masalan. Nah, ini kita sedikit musannif ini menarik tentang masalah israr ya, niat terus menerus dalam berbuat maksiat ditarik dengan permasalahan fikih. Nah, apa di sini yang dikaitkan dengan masalah fikih? Yakni perkara tentang syarat sahnya seorang wali dalam pernikahan. Gitu. Dalam nikah itu kan ada rukunnya. Di antara rukun nikah itu ada wali, ada saksi. Ya. Nah, di sini dibahas zawajal waliyul fasiku idza azama azman musammiman ala qada'i sholawati masalan kama afta bihi syekhuna Yusuf as-Sumbulawini. Nah, wa qala ar-Ramli walau tabal fasiku taubatan sahihatan zawaja halan. Nah, gini. Singkatnya bahwa di antara syarat seseorang itu menjadi wali nikah, baik untuk anaknya ya, baik untuk orang lain, itu dalam mazhab Syafi'i di antaranya seorang wali itu harus mempunyai sifat adalah. Adalah itu adil. Ya. Atau bahasa kitanya orang itu enggak fasik. Bahkan ada ulama-ulama mengatakan kalau wali nikahnya fasik enggak sah tuh pernikahan. Ya, walaupun ada pendapat yang lebih longgar. Ya, tetapi pendapat yang tegas, seorang wali yang fasik, apa sih fasik itu? Fasik ini adalah orang yang sering berbuat maksiat. Oh, jadi dia punya kebiasaan itu maksiatnya sering dia lakukan. Tapi bukan bentuk kekafiran ya. Beda fasik dengan kafir. Kalau fasik dia muslim tapi masih suka berbuat maksiat. Ya, itu fasik. Nah, ulama mazhab Syafi'i itu diantaranya seorang wali itu dia tidak boleh bersifat fasik, yang ketat itu, walaupun ada pendapat yang longgar memperbolehkan. Artinya gini, mohon maaf ini sebelumnya,
Kalau seorang ayah ingin menjadi wali nikah untuk anaknya, maka upayakan ayah itu bersihkan dirinya sebelum dirinya menjadi wali. Karena memang ada pendapat yang menyatakan kalau ayahnya suka maksiat, dia menjadi wali nikah anak itu nggak sah tuh, ya, nggak boleh jadi wali nikah. Makanya jangan sembarangan. Pernikahan itu aspek sakinahnya itu banyak dilihat dari sisi manapun. Di antaranya dari siapa yang menjadi saksi nikahnya pun demikian tuh. Kan dalam kan tidaklah terjadi pernikahan kecuali dengan saksi dan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, adalah di sini, adil di sini maknanya tadi tuh, dia tidak berbuat fasik, ya, tidak sering berbuat maksiat, ya, ya. Nah, ulama tuh akhirnya ada yang melonggarkan ini, seseorang itu tidak dikatakan fasik dalam pandangan zohir, gitu. Dalam pandangan zohir, kalau batin kan nggak ada yang tahu, hanya dirinya dengan Allah. Kalau seandainya dalam pandangan zohir, oh ini saya ngeliat dia sering rajin nih ngaji, sering sholat di masjid, itu dalam pandangan zohirnya, nah itu boleh kita kasih dia untuk menjadi wali gitu ya. Nah makanya sangat baik ketika memang ada ulama-ulama tertentu, ya, guru-guru tertentu, ya, kalau memang kita merasa belum cukup dalam arti menjaga diri kita, boleh kita wakilkan kepada beliau tuh, ya, kita berhusnuzon, beliau itu orang yang soleh sehingga beliau menjadi wali nikahnya, gitu. Oh Eko serius Eko nih, ya. udah nyari wali nih Eko nih, ya, gitu ya. Iya kok. Iya, ini perlu kita pahami gitu ya. Kenapa? Begitu pula ya, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Syekhuna Yusuf As-Sumbulawini, ya. Wa qala Ramli walau tabal fasik nakal, berkata Imam Ramli, kalau seandainya orang yang fasik ini taubat, maka buru-buru dia kasih itu boleh untuk menjadi wali, gitu ya, kalau dia bertaubat. Islam ini begitu rapih ya. Ini jarang yang diketahui oleh orang. Ya, umumnya orang itu mencari saksi itu orang yang punya jabatan, orang yang punya popularitas, orang yang memang mempunyai status sosial tinggi, tapi dia tidak melihat pada aspek agamanya. Ya, maka nanti kalau memang ada saudara kita yang menikah, cari saksi yang memang dilihat pada sisi kealimannya, kewaroannya, kezuhudannya, ya. Bukan berarti kita nggak menghargai orang yang lebih tua dari kita, gitu ya. Tapi memang permintaan agama demikian. Ada kita punya encang, mohon maaf ya, encang kita sholat aja jarang gitu kan. Gak enak gue jadiin saksi aja, jangan tuh begitu. Ya, patokannya adalah pada masalah agamanya. Nah ini demikian ya. Makanya Syekh Nawawi ini menjelaskan tentang israr ini ditarik dengan permasalahan ini, karena memang mungkin ya banyak orang terjadi seperti ini gitu ya, terkait dengan masalah al-israr ala maksiatillah. Kemudian li'anna syarta, nah karena syarat daripada seorang wali itu adalah ketidakadaan fasik di dalam dirinya tuh. Dan maksiat hati yang berikutnya adalah al-bukhlu, yakni pelit, bima aujaballahu ta'ala, dengan apa-apa yang memang telah Allah wajibkan atas hal yang demikian. Ai minaz zakah, daripada zakat yang memang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ghairiha, atau selain daripadanya. Apa itu bakhil? Bakhil adalah mana'a qalbahu an dzalik, yakni dia mencegah hatinya untuk berbuat apa yang memang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bentuk zakat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yamna'unal ma'un, dan dia mencegah atau menolak untuk memberikan bantuan. Ya,
Wa qala ta'ala wa la tahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutiquna ya bima bakhilu bihi yaumal qiyamah sayutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau mengira ya orang-orang yang bakhil dengan apa yang memang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka dalam bentuk karunia Allah, itu adalah baik untuk mereka. Bal huwa syarrun lahum, akan tetapi dia itu adalah buruk bagi mereka. Maka kelak mereka akan dikalungkan dengan harta tersebut ya, dengan apa-apa yang memang mereka kikirkan dengannya kelak pada hari kiamat. Jadi harta yang kita tahan yang mestinya keluar ya, maka nanti harta itu akan diikat, dikalungkan di leher kita kelak pada hari kiamat. Itu sifat bakhil. Jadi bakhil, pelit, itu bagian daripada penyakit hati itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yajtami'ani fi qalbi mu'minin al-bukhlu wal khiyanah. Dua sifat yang memang tidak boleh berkumpul, dua sifat itu di dalam hati seorang mukmin adalah al-bukhlu, yakni kikir, wal khiyanah, dan sifat khianat ya. Jangan sampai ada di kita itu sifat pelit dan sifat khianah. Kata Nabi, jangan sampai ada dua sifat ini berkumpul di dalam hati seorang muslim, yakni al-bukhlu wal khianah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'atun la yajiduna rihal jannah. Ada 4 orang yang memang keempat orang ini tidak akan mendapatkan atau tidak akan mencium wangi aroma surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyium aja enggak, gimana masuk gitu ya. Nyium aja dia enggak dapat tuh baunya surga. Ya. Wa inna rihaha, ini kata Nabi ya. Dan sesungguhnya aroma surga itu la yujadu, dia akan didapati min masirati khamsi mi'ati amin ya, daripada perjalanan 500 tahun tuh. Jadi baunya surga itu keendus sejauh perjalanan 500 khamsu mi'ah ya 500 tahun. Berapa? Wah, panjang dah tuh, nggak bisa keukur dah. Ya, saking wanginya tuh surga. Ya, wanginya surga itu kecium sampai radius 500 tahun perjalanan tuh. Ya, kalau kita jalan kaki misalnya, ada orang jalan kaki ke Mekah ya sekarang ya. Ya itu taruhlah 4 bulan ya, atau mungkin setahun ya. Ini 500 tahun gitu. Baunya surga itu aromanya tercium sampai dengan jarak perjalanan ya 500 tahun. Nah, orang yang 4 orang ini dia nggak ngedapetin itu, artinya jauhnya dia dari surga tuh sejauh itu tuh. Ya. Apa? Siapa mereka itu? Pertama adalah al-bakhil wal mannan. Ya. Jadi orang bakhil dan mannan tuh sama ya. Pelit ya, sampai ada apa sebuah itu ya, sebuah
jokes gitu ya, sampai dosanya diminta yang nggak dikasih gitu ya. Nah, saking tuh pelitnya gitu. Ada nih orang yang pelit memang ya. Kalau zaman dulu mondok ada tuh orang pelit tuh, dibawain makanan bapaknya disimpan aja di lemari sampai tuh busuk gitu. Nah, kalau di pondok dulu tuh saya inget tuh, nah, jangan pelit ya. Kemudian yang kedua yang gak akan nyium baunya surga adalah wa mudminul khamri, orang yang terus menerus minum arak ya, khamr. Nanti ada pembahasan berikutnya nih, menarik nih jamaah sekalian. Ada 10 orang yang memang terkait dengan khamr, semuanya itu mendapat dosa besar. Ada tuh. Ada orang mabok ya. Orang mabok nih, dia ngelihat orang mabok tuh, dia ngelihat doang tuh, padahal dia nggak minum tuh, itu kena dosanya juga tuh, kena imbas. Nanti ada 10 orang yang memang kena dosanya terkait dengan khamr ya. Ngelihatnya doang nanti ada tuh di ya sekitar 2 halaman lagi nanti kita bahas tuh. Serem itu. Orang yang kerja di pabrik khamr jadi satpamnya doang, itu dosanya kena gitu ya. Orang yang memang cuma marketing cuma jadi akuntannya gitu ya, ngatur cash flow gitu ya, alur keuangannya, dia nggak pernah minum khamr, kena dosanya juga tuh nanti ada tuh. Bahkan orang yang ditawarin aja kena tuh nanti tuh. Makanya kalau ada orang minum khamr, jauh-jauh kita, jangan deket-deket, kena tuh. Ada 10 orang, nanti kita akan bahas tuh pada bagiannya khusus tentang khamr tuh, serem ya, apalagi marketingnya gitu. Maka antum nih anak-anak muda nih, kalau nyari kerja jangan lihat gajinya. Tempat saya kerja ini kira-kira ada transaksi haram nggak yang dilakukan tuh ya. Apalagi kalau ada kerja di bar, di diskotik, udah nggak ada halal-halalnya tuh rezeki ya. Hatta sekalipun jadi satpamnya jangan, tinggalin udah gitu ya. Kadang-kadang kan anak-anak Gen Z zaman sekarang ini pengennya gajinya gede aja ya, dia nggak lihat tuh ya, tempat kerjanya itu boleh nggak dalam hukum agama kita. Pak, saya nggak minum, hatta sekalipun nggak minum tetap kena itu ya. Nah, ini orang yang sering minum khamr, yang udah ya taubat, jangan disentuh lagi udah. Itu jangankan masuk surga tuh, nyium bau surganya aja kagak. Ini kata Nabi nih ya, jauh-jauhi daripada khamr. Minumnya bir peletok aja udah. Nah, satwa ini wah secang gitu ya. Nah, jangan sampai mabok juga, nggak boleh juga gitu ya. Jangan tuh, jauhin daripada khamr, nauzubillah ya. Jangan ya, orang yang minum khamr di dunia nanti di surga nggak minum khamr lagi. Tapi khamrnya di surga tuh nggak memabukkan dan nggak bikin perut kenyang ataupun kembung gitu ya. Nah, itu golongan yang memang berikutnya tidak akan menyium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wal'aqu liwalidayh ya. Ini keempat tadi, al-bakhil wal manan sama tuh, pelit ya. Kemudian yang ketiga tuh orang yang minum khamr. Nah, yang keempat adalah wal'aqu liwalidayh, dan orang yang durhaka dengan orang tua. Masya Allah ya, durhaka sama orang tua udah nyium bau surganya aja kagak, nauzubillah. Maka antum yang memang masih lengkap orang tuanya, khidmat ya sama orang tua ya, jangan pernah membantah perintah orang tua.